Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Hari ini hari Selasa 23 November 2021. Dalam berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah saja, kita boleh bertemu kembali pada saat ini. Untuk itu kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Aku Punya Tirto Condro Geni Radityo. Sekali lagi, Aku Punya Tirto Condro Geni Radityo. Anggota keluarga Allah, Tirto Condro Geni Radityo termasuk tembung saloko. Saloko adalah ucapan yang penggunaannya sudah tetap, mengandung perumpamaan dari sesuatu yang ditujukan pada seseorang, membandingkan seseorang dengan sesuatu yang ada. Aku Punya Tirto Condro Geni Radityo dalam judul tadi merupakan suatu keyakinan yang muncul ketika membandingkan suatu pribadi dengan sesuatu yang sudah ada dan dikenali di dalam kehidupan. Ungkapan Tirto Condro Geni Radityo merupakan gambaran tentang seorang hakim yang adil. Anggota keluarga Allah, secara harfiah setiap kata dari Tirto Condro Geni Radityo memiliki arti sendiri-sendiri. Tirto berarti air, Condro berarti rembulan, geni berarti api,
dan Radityo berarti matahari. Ungkapan Tirto Condro Geni Radityo menggambarkan tentang seorang hakim yang teliti seperti air, tatanan dan susunannya seperti rembulan, kuasanya seperti api, dan pandangannya seperti matahari. Yang pertama, seorang hakim yang teliti seperti air. Kita semua tahu sifat air yang bisa merasuk rongga sekecil apapun. Ibarat tukang tambal ban yang mencari lubang yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat secara kasat mata. Tetapi setelah direndam di dalam air, maka kelihatan di mana letak lubangnya. Seorang hakim yang teliti seperti air berarti bisa melihat semua jenis kesalahan dan perilaku baik untuk menjadi pertimbangan pengadilan yang sedang dilakukannya. Kedua, seorang hakim yang mengadili dengan tatanan seperti rembulan. Kita semua tahu bahwa rembulan itu dari jauh memang nampak kelihatan indah, halus, baik, dan lain sebagainya. Bagai ungkapan wajahnya halus seperti rembulan. Tetapi ternyata setelah didekati rembulan itu tidak halus, bentuknya tidak karu-karuan. Dalam hal ini seorang hakim yang mengadili dengan tatanan dan susunan seperti rembulan berarti mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Karena yang kelihatannya baik dari jauh belum tentu benar. Demikian juga yang kelihatannya kasar dan jelek dari jauh belum tentu salah. Yang ketiga, seorang hakim yang memiliki kuasa keadilan seperti api. Kita semua tahu sifat api ketika sudah membakar dan melahap semua benda bisa hancur luluh. Demikian juga seorang hakim yang memiliki kuasa seperti api, tentu dalam mewujudkan keadilannya tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Yang salah akan dinyatakan salah, yang benar akan dinyatakan benar. Demikian pula ketika yang salah mengakui kesalahannya tentu akan mendapatkan keadilan juga. Yang keempat, seorang hakim yang memiliki pandangan seperti matahari dalam mengadili. Kita semua juga tahu bahwa matahari itu terletak di atas. Sehingga ketika memancarkan cahayanya, semua yang ada di bawah bisa kena, bahkan celah sekecil apapun juga bisa ditembus oleh cahaya matahari. Ini mengandung pengertian seorang hakim yang memiliki pandangan sangat luas. Dan pandangan itu digunakan untuk melihat setiap permasalahan dengan bijaksana. Anggota keluarga Allah tentu gambaran hakim dalam ungkapan Jawa Tirto Condro Geni Radityo tadi merupakan gambaran pengadilan yang dinanti-nantikan oleh semua manusia. Sebagai orang percaya, pengikut Yesus Kristus yang sudah dijadikannya anggota keluarga Allah, kita sebenarnya memiliki hakim seperti gambaran tembung Saloko Tirto Condro Geni Radityo tersebut. Setidaknya hal demikian bisa kita temukan
dalam penglihatan Yohanes yang kemudian ditulis dalam kitab Wahyu. Hari ini kita akan bersama-sama membaca, memperhatikan, dan merasa-rasakan bacaan kedua leksionari kita. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19 memberikan kesaksian demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian kesaksian kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Kekahmu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, seorang hakim Bage Tirto Condro Geni Radityo yang mewujudkan karya penghakimannya besok pada akhir zaman, yaitu sangkakala ketujuh dibunyikan oleh malaikat. Yohanes dalam penglihatannya menyatakan bahwa saat sangkakala ketujuh dibunyikan, akan terdengar suara-suara nyaring dari surga yang demikian. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu berarti hakim adil yang akan berkarya bagi Tirto Condro Geni Radityo tadi adalah pribadi yang diurapi dari Yang Maha Kuasa di surga. Tentu urapan surgawi ini sangat berbeda dengan yang dilantik dan mengambil sumpah seperti hakim di dunia,
yang ternyata tidak pernah sempurna dalam pengadilannya. Bukankah kita semua tahu bahwa memang manusia memiliki keterbatasan di dalam melihat, di dalam merasakan, bersikap, dan lain sebagainya, hingga pengadilan yang dilakukan manusia pun pasti tidak akan pernah sempurna. Hal demikian tentu berbeda dengan urapan surgawi. Urapan surgawi pastilah di dalam kemahakudusan, kemahatauan, kemahaadilan, kemahabaikan Allah, dan maha yang lain yang ada pada Allah. Anggota keluarga Allah, kesempurnaan penghakiman tersebut bisa kita rasakan lewat kesaksian dari ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan tahta Allah. Di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasa yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Hal demikian tertulis dalam ayat 17 bagian B dan 18. Anggota keluarga Allah, yang menjadi pergumulannya adalah mengapa ke-24 tua-tua itu bersyukur. Apakah karena mereka sedang menerima berkat? Anggota keluarga Allah, ke-24 tua-tua itu dinyatakan dalam penglihatan Yohanes tadi sudah duduk di hadapan tahta Allah, dan mereka sudah diberi tahta, namun mereka kemudian sujud tersungkur dan menyembah kepada Allah. Itu berarti mereka sebenarnya sudah terlebih dahulu menerima kesempurnaan hidup. Tentu dalam kesempurnaan hidup mereka sudah tidak memerlukan berkat, dalam tanda kutip, seperti yang kita manusia pikirkan. Bukankah kesempurnaan hidup itu sudah segala-galanya dari semua berkat yang diharapkan oleh manusia saat ada di dunia? Jika demikian, apa yang membuat mereka bersyukur? Anggota keluarga Allah, kalau kita melihat dan memperhatikan susunan kata pada ayat 17b dan 18 tadi, ungkapan para tua-tua tadi, yang membuat mereka bersyukur adalah karena yang diurapi dari surga itu akan melakukan pemerintahan dan penghakiman secara adil benar. Tidak bisa dipengaruhi oleh kedudukan duniawi. Pada ayat 17 dan 18 tadi dinyatakan raja sebagai kedudukan tertinggi di dunia saja, kalau salah pasti dihukum. Sedangkan nabi dan orang-orang kudus, rakyat kecil, orang besar, kalau memang taat dan takut akan Allah, akan menerima upah. Anggota keluarga Allah, ada yang unik dan berbeda dengan pengadilan dunia. Pengadilan dunia biasanya hanya menentukan salah dan tidak salah, bukan salah dan benar, tapi salah dan tidak salah. Di mana yang salah pasti dihukum, dan yang tidak salah, yang dinyatakan tidak salah, dibebaskan.
Tetapi dalam penghakiman yang dilakukan oleh yang menerima urapan surgawi dalam kesempurnaan tadi, wujudnya adalah memarahi dan menghukum yang tidak taat dan melawan, serta memberi upah kepada mereka yang mau menjaga kekudusan dan ketaatan. Ketaatan di sini dalam pengertian takut akan Tuhan. Dan inilah penghakiman surgawi yang adil dan benar. Anggota keluarga Allah, jika kita rasakan dan kemudian kita wujudkan dalam pengakuan, bukankah memang di dunia ini tidak ada yang tidak salah? Bukankah semua orang telah berbuat salah dan kehilangan kemuliaan Allah, seperti yang dikatakan di dalam kesaksian kitab Roma? Jika pengadilan dunia memutuskan bagi yang salah dihukum dan yang tidak salah dibebaskan, pergumulan kita, apa yang digunakan sebagai dasar penentuannya? Bukankah sebenarnya hakim di dunia sendiri pun yang menghakimi juga orang yang salah di hadapan Allah? Untuk itu, jangan heran jika pada pengadilan dunia tidak ada keadilan sejati. Bahkan mestinya juga jangan pernah berharap pada keadilan dunia, pada penghakiman yang dilakukan oleh dunia ini. Demikian bukan berarti kita diajak untuk tidak mengikuti aturan dunia, bukan itu maksudnya. Melainkan kita semua menerima peringatan agar kita memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa terjadi berbeda. Apa yang diwujudkan dalam pengadilan dunia bisa saja hal yang berbeda dari yang benar terjadi. Hal yang berbeda dari yang mestinya tidak diputuskan terjadi di dalam kehidupan. Dan dengan kesadaran yang demikian tentu kemudian kita hanya akan meletakkan pengharapan kita hanya kepada keadilan surgawi. Sekali lagi, penghakiman surgawi adalah menghukum dan melawan yang tidak taat, bukan yang dinyatakan salah. Karena ternyata tidak ada orang yang tidak salah di dunia ini. Maka menghukum yang melawan dan tidak taat. Pada sisi lain memberi upah, dalam pengertian memberi berkat yang menjaga kekudusan dan taat, dalam pengertian takut akan Allah. Anggota keluarga Allah, tentu dalam hal ini kita boleh berbangga dan berbahagia memiliki hakim surgawi yang Tirto Condro Geni Radityo, seperti dalam ungkapan Jawa tadi. Dalam kebanggaan dan kebahagiaan itu kita justru harus semakin mewujudkan hidup dengan aku mau menjaga kekudusan yang telah diberikan Allah pada diriku lewat Yesus Kristus, seraya aku mau meneladani apa yang dilakukan Yesus Kristus di dalam ketaatannya kepada Bapa surgawi. Sekali lagi, kita berbangga dan berbahagia karena kita akan mewujudkan kehidupan dengan menjaga kekudusan yang telah diberikan Yesus Kristus dan kita meneladan ketaatannya kepada Bapa surgawi. Memang kita harus sadar bahwa setiap kita memiliki kelemahan dan keterbatasan manusiawi. Kita tidak sesempurna Yesus Kristus di dalam ketaatannya. Namun di dalam kesadaran itu justru kita harus semakin berserah, menyerahkan diri dan meyakini tuntunan, arahan dan bimbingan kuasa Roh Kudus sendiri. Hingga pada saatnya kita pun bersama-sama akan bersyukur dengan ke-24 tua-tua yang sudah lebih dahulu berada di hadapan tata Allah, seperti yang dinyatakan pada penglihatan Yohanes tadi.
Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati, yang membuka hati. Kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang telah bersabda kepada kami melalui penglihatan Yohanes yang disampaikan lewat kitab Wahyu. Kami boleh menerima gambaran bagaimana Engkau mengadili dunia bagaikan Tirto Condro Geni Radityo. Engkau memberikan penghakiman dengan adil benar karena kuasa surgawi yang nyata di dalam Kristus Yesus sebagai hakim terakhir. Kami hanya berharap kepadamu, kami hanya memohon kepadamu berkat. Engkau layakkan, Engkau mampukan kami menjaga kekudusan yang telah Engkau berikan. Engkau layakkan kami untuk selalu meneladan Yesus Kristus yang taat kepada Allah Bapa, apapun resiko dan berat beban hidup ini. Untuk itu hidup kami hari ini, apapun yang menjadi sikap, tutur kata, angan, bahkan pekerjaan tingkah laku kami dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan karena Roh Kudus menolong menuntun kami. Bahkan tatkala di antara kami ada yang merasakan sakit penyakit, kelemahan ragawi, Tuhan pun tetap menjadi penguasa atas hidup kami yang mengalami kelemahan. Kami mengajak anak-anak kami untuk tetap setia dan takut taat kepada Engkau, menjaga kekudusan yang telah Engkau berikan. Tuhan pun berkuasa atas anak-anak kami. Sebagai anggota keluarga Allah yang telah Engkau kuduskan, yang telah Engkau beri teladan ketaatan di dalam Kristus Yesus, kami memohonkan berkat untuk bangsa dan negara kami. Lewat para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini kami haturkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Penanganan kondisi di dalam berbagai realita hidup yang sedang muncul, pengelolaan tanah air, bangsa dan negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia, di dalam bangunan kerukunan, di dalam bangunan toleransi, di dalam pengelolaan harta yang Engkau berikan untuk kebaikan dan kemakmuran kesejahteraan bersama. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Itu Tuhan doa-doa kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami karena kami sadar keterbatasan manusiawi kami. Memohonkan ampun juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menghaturkan kehidupan seutuhnya. Amin. Sekarang bersama-sama dengan semua yang ada di muka bumi ini, sebagai anggota keluarga Allah, kita mewujudkan keyakinan bahwa kita punya hakim yang adil dengan Tirto Condro Geni Radityonya, dan kita boleh menjaga kekudusan yang telah diberikannya, meneladan akan apa yang diwujudkan oleh Yesus Kristus yang taat kepada Bapa Surgawi. Bersama-sama menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah di dalam mewujudkan kehidupan semakin takut dan taat kepada Allah saja. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan